Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunche yang menyadari jika ranah Divine Origin memang sangat kuat. Dan karena tak memiliki banyak waktu, Yunche pun kembali menyerang Wentian. Tapi ternyata kini justru dirinya yang malah dibuat terhempas. Sambil menyerang, Wentian berkata jika seekor semut tetaplah tak berguna. Yang serangan itu membuat Yunche berteriak hingga tersungkur ke tanah. Melihat tubuh Yunche terkapar di tanah, Wentian terus tertawa. Dan ia menegaskan inilah akibatnya dari melawan kekuatan absolut. Sedangkan Yunche nekat menggunakan teknik Stargate miliknya. Walaupun begitu, Wentian tetap meremehkan teknik tersebut. Dan ia bertanya apakah hanya ini kekuatan terakhirmu. Oleh karena itu, dirinya akan memberitahu Yunche apa arti sebenarnya dari keputusasaan. Ketika Wentian mau menyerang, dengan cepat Yunche mengaktifkan tekniknya. Dan saat teknik itu menghilang, Wentian benar-benar terkejut. Namun ia memberitahu jika semua usahamu tetap tak akan berarti. Wentian segera menebas teknik Stargate yang berbentuk bunga. Dan setelah itu ia tertawa karena melihat Yunche yang sudah putus asa. Namun saat dirinya sedang berbicara, hal yang tak diduga pun terjadi. Karena kini bunga tersebut mulai berubah menjadi cairan yang membakar tubuh Wentian. Wentian kebingungan bagaimana mungkin teknik ini bisa menembus pertahanan tubuhku. Tapi Yunche memberitahu jika sebaiknya kau mengucapkan kata-kata terakhir. Dan sekarang Wentian semakin ketakutan melihat teknik itu yang menuju ke arahnya. Sehingga kini tubuh Wentian berhasil dimusnahkan. Setelah itu, Yunche merasa tenang karena akhirnya bisa membalaskan dendam paman Xiaoying. Dan secara tiba-tiba terlihat jiwa Fen Juichen yang berterima kasih pada Yunche. Dan Yunche bertanya, mengapa kau tak membunuhku padahal dirimu bisa melakukannya? Juichen menjawab jika aku tak mau melakukannya. Dan ia juga memberitahu bahwa dirinya sangat iri pada Yunche yang dicintai oleh Lingxi. Bahkan Juichen meminta Yunche untuk menjaga Lingxi dengan baik. Lagi pula sekarang aku sudah tak membencimu lagi. Lalu Yunche menjawab jika aku pasti akan melakukannya. Dirinya juga segera menelan pil Tyrannical Mystic. Walaupun tak terlalu berguna, tapi setidaknya pil tersebut bisa memulihkan luka. Kemudian Yunche berniat untuk mengurus beberapa orang lagi. Dan ia mulai mengambil pedang Excalibur Iblis sebagai senjatanya. Namun di tengah jalan ada Suer yang langsung memeluk Yunche. Suer berkata jika aku sangat mengkhawatirkanmu. Yunche pun meminta maaf karena hal tersebut. Sehingga kini Suer ingin Yunche berjanji untuk lain kali mengatasi masalah bersama dirinya. Yunche menjawab jika aku adalah suamimu dan tak mungkin bisa membiarkanmu dalam bahaya. Tapi ketika mereka hendak berciuman, datang Yuanba yang khawatir pada Yunche. Yang hal itu membuat Yunche kesal karena Yuanba telah mengganggunya. Di sana Master Gu berkata jika Lord Yunche memang luar biasa. Dan setelah ini maka puncak benua akan dijaga oleh Yunche. Tapi Yunche menjawab bahwasanya diriku hanya membunuh seseorang yang memang pantas dibunuh. Kemudian Master Gu sangat kesal karena sekumpulan orang bodoh belum menyadari situasinya.
Dan benar saja, Hai Huang dan Senior Ji langsung muncul di hadapan Yunce. Bahkan Senior Ji memohon agar Yunce mau mengampuni kesalahan wilayah Supreme Ocean. Yunce memberitahu, apakah menurutmu begitu mudah untuk memaafkan seorang pengkhianat? Dan Senior Ji semakin ketakutan karena Yunce bilang jika ternyata kau berani menunjukkan wajahmu. Terlebih lagi saat aku diserang keempat wilayah suci, mengapa kau tak membelaku? Senior Ji berkata, jika aku mengerti, walau mati ribuan kali pun memang tak bisa menebus kesalahanku. Tapi aku rela untuk mengorbankan hidupku asalkan Lord Yunce mau mengampuni Hai Huang dan 10.000 nyawa Supreme Ocean yang tak berdosa. Namun Yunce menjawab, jika hidupmu tak berguna untukku, sehingga Senior Ji semakin ketakutan. Senior Ji mengatakan bahwa aku masih memiliki serikat dagang Black Moon. Yunce menjelaskan, jika aku mau, aku bisa menghancurkannya dengan mudah. Yang hal itu lagi-lagi membuat Senior Ji menjadi semakin panik. Senior Ji memberitahu, daripada dihancurkan, lebih baik Lord Yunce memanen hasil yang tiada habisnya. Tapi Yunce bertanya, apakah sekarang kau mau mengatur keputusanku? Dan Senior Ji kini kembali lagi bertambah ketakutan. Senior Ji berlutut karena ia tak bermaksud mengatur Yunce. Tapi karena sudah terlanjur, Yunce ingin tahu kesepakatan apakah yang ingin kau katakan. Senior Ji menjawab bahwa aku bersedia untuk memberikan 20% keuntungan dari generasi ke generasi. Yunce menegaskan jika aku menginginkan 30%, dan hal itu justru membuat Senior Ji sangat terkejut. Sehingga Yunce meminta 50% untuk diberikan saja pada keluarga Kekaisaran Bluin. Yunce bertanya, apakah kau keberatan dengan hal itu? Senior Ji yang ketakutan tentu tak berani bertindak. Lagi pula, sudah diterima oleh Lord Yunce, aku merasa terhormat. Walaupun demikian, Hai Huang terlihat kebingungan dengan hal ini. Terlebih lagi datang Huang Ji yang juga langsung memohon ampun. Tapi Yunce yang kesal masih tak mau memperdulikannya. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Huang Ji harus menyerahkan gelar pemimpin kepada Yuan Ba. Yang hal itu tentu membuat Master Gu terkejut mendengarnya lewat transmisi suara. Sehingga kini Yuan Ba dinobatkan sebagai pemimpin Absolute Monarch Sanctuary yang baru. Master Gu segera mengumumkan hal itu di hadapan semua orang. Bahkan Yunce juga sudah tahu jika Huang Ji melakukan hal ini agar dirinya bisa dimaafkan. Namun tetap saja Yuan Ba menolak karena ia beralasan bahwa diriku masih belum layak. Tanpa diduga, Yunce menjelaskan jika kau harus menerima jabatan ini. Tak peduli siapapun yang kau hadapi, aku akan terus mendukungmu. Yang hal itu kembali membuat Huang Ji semakin ketakutan. Tak berhenti sampai di situ, Huang Ji langsung memberi hormat kepada Yuan Ba. Begitu pula dengan semua tetua yang tak berani lagi macam-macam dengan Yunce. Sementara Yunce berkata, apakah memang seperti ini sifat asli dari manusia bodoh? Yunce mengingatkan Yuan Ba agar berani melakukan apapun yang kau mau. Sedangkan kini ia mengajak Suer untuk kembali ke benua iblis. Dan setelah kepergiannya, Yuan Ba berjanji jika aku akan menjadi pendukung terkuatmu. Lalu Yuan Ba menyuruh semua orang untuk membunuh sisa Tianwei Sword Domain dan wilayah Sun Moon. Dan tentu mereka pun langsung mematuhi perintah tersebut. Kembali ke Suer yang kagum karena Yunce bisa menggunakan teknik Demon Lotus. Yang hal itu membuat Yunce malu karena terus dipuji olehnya. Namun Suer menjawab jika aku akan terus mendukungmu. Diketahui setelah kematian Wen Tian, semua orang bisa merasa tenang. Oleh karena itulah reputasi Yunce juga semakin tersebar luas. Tapi sayang, pas malam hari Yunce benar-benar sangat merindukan Molly.
一个措手不及。夫妻如此，夫复何求？当然要我开了。妖皇承诺一品。 Ketika Yunce sedang berpikir, tiba-tiba saja datang Chang Yue yang menemaninya. Chang Yue berkata, memang seperti inilah kehidupan dari dulu. Kita tak pernah minta dilahirkan, tapi harus bertarung melawan segalanya. Dan meskipun sangat kejam, namun tetap mau melindungi kebahagiaan kecil yang menyedihkan. Chang Yue memiliki keinginan untuk membangun kekaisaran yang lebih baik. Tapi ia ragu apakah hal ini benar-benar bisa terjadi. Yunce pun menjawab bahwa kita akan berusaha mewujudkannya. Di keesokan harinya terlihat Cai Yi begitu kesal karena mengecek banyak dokumen. Bahkan Yunce tak menyangka jika istrinya itu sampai emosi. Sehingga Yunce pun berusaha untuk menenangkannya sambil memberitahu bahwa diriku sudah menyuruh wilayah suci di Tianshuan untuk membuat formasi teleportasi yang menghubungkan ke benua iblis. Xin berpindah ke Dewi Suci yang tak menyangka jika keajaiban telah terjadi karena aura iblis telah musnah dan Yunce berhasil kembali hidup-hidup. Tapi Yunce menjelaskan bahwa aku mendapatkan keberuntungan saat pergi ke benua Azure Cloud. Sehingga dengan hal itulah aku bisa mengalahkan Wentian. Dewi Golden Crow terkejut melihat benih kegelapan milik dewa jahat yang Yunce tunjukkan. Dan Yunce menjelaskan karena benih inilah energi iblis Wentian jadi hanya berefek sedikit padaku. Tapi ia bertanya apakah Dewi Suci mengetahui tentang benih kegelapan dari dewa jahat. Sang Dewi menjawab bahwa aku, Dewi Phoenix dan Dewa Naga tak mengetahuinya. Namun yang ku tahu jika sekitar 5 miliar tahun yang lalu, Primal Chaos lahir dan melahirkan Ancestral God. Dan dirinya juga menyebarkan kehidupan ke seluruh Primal Chaos. Sehingga terlahirlah jutaan makhluk hidup lainnya. 我倒是可以告诉你一些关于邪神的事。黑暗神力，您还知道些什么吗？将生命的气息荒芜的星空，他感到。Yunce menyadari jika inilah awal dari zaman para dewa. Dan sebelum menghilang, Ancestral God membagi ingatannya menjadi 8 bagian. 3 diantaranya adalah dewa pencipta, dan 4 lainnya merupakan kaisar dari ras iblis. Kemudian yang terakhir yaitu dewa jahat sendiri. Diketahui mereka adalah 8 dewa pencipta pertama. Yang hal itu membuat Yunce terkejut karena dewa jahat memiliki derajat tertinggi. Namun Dewi Suci memberitahu jika dahulu terjadi suatu insiden yang mengakibatkan dewa jahat mundur sebagai dewa pencipta. Ternyata Ancestral God tak hanya membuat 8 dewa pencipta saja, melainkan juga membuat aturan dunia menjadi Divine Art yang setelah ia menghilang menjadi 3 bagian. Salah satu di antaranya ditemukan oleh Kaisar Iblis, dan yang kedua didapatkan oleh Kaisar Dewa. Sedangkan yang terakhir tak diketahui siapa yang memilikinya. Dikarenakan Kaisar Dewa khawatir jika Divine Art ketiga diambil oleh ras iblis, sehingga ia pun berniat untuk berperang melawan mereka. Yang hal itu justru membuat dewa jahat tak terima dengan keputusan Kaisar Dewa. Bahkan mereka berduel sengit karena prinsip yang berbeda. Tak ada yang tahu pasti siapakah pemenang dari pertarungan itu. Yang jelas setelah pertarungan tersebut, dewa jahat berhenti menjadi salah satu dewa pencipta. Dan saat itu juga dewa jahat mengubah namanya menjadi Heretic God. Setelah itu, perang antara para dewa dan iblis pun dimulai, yang akhirnya hanyalah kehancuran di antara mereka. Dan Yunce diberitahu jika salah satu Divine Art juga hilang dan tak diketahui. Dewi Suci mengingatkan agar Yunce harus menyembunyikan benih kegelapan milik dewa jahat. Karena faktanya dewa jahat sendiri saja menyembunyikan hal itu. Sehingga jika dunia tahu, kemungkinan akan terjadi sesuatu yang buruk.
结果你应该知，没人知晓胜负。 Kemudian Dewi Suci bertanya, apakah ada hal lain yang ingin kau tanyakan? Yunce menjawab, bagaimanakah cara agar bisa ke alam para dewa? Dan Dewi Suci mengerti karena Yunce ingin bertemu dengan Molly. Tapi satu syarat yang pasti, jika Yunce harus mencapai ranah Divine Origin dulu. Tak hanya itu, jika kau ingin bertemu dengannya, maka harus berangkat dalam 5 tahun. Yang hal itu tentu membuat Yunce khawatir apakah Molly dalam bahaya. Namun Dewi Suci menjawab, nanti kau akan tahu sendiri setelah dirimu bertemu dengan Molly. 知道该如何去往众神之界吗？ 应该还有别的事情吧？必须在5年内去往神界。 我就是想见他一面。 Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 84 pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.